Mak, rumah ini di Pre. Dan belum kita pakai. Udah. Ini udah bikin dua nih. Belum. Udah bikin dua.
Assalamualaikum Kak Eris, sehat? Pada kemana nih Kak Eris? Lagi di jalan Kak Eris? Kita sambil ngecek Eris ya, yang lain. Kita 2 CP ya hari ini. Tinggal terakhir nanti 1 CP. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini umpan balik ya, rencana tindak lanjut yang kemarin kita sudah bahas tentang persiapan RTL kemarin, dan kemudian hari ini mungkin kita akan mempresentasikan ya hasil karya kakak sekalian di 2 JP ini ya. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa sambil menyusul. Nah, kemudian tenangkan hati kita, pikiran semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebijakan. Seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya kakak. Semoga dengan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kemudian di pertemuan kita kali ini seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya, klik present atau sebelum bertanya, dan kemudian bila ada gangguan atau teknis lainnya silakan berkabar. Dan selanjutnya sesi kita kali ini, tujuan pada sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran RTL ya. Kemudian mempresentasikan rencana tindak lanjut yang kakak sudah buat ya selama kurang lebih 1 minggu. Ya, akhirnya pada hari ini semoga kakak sudah membuat RTL-nya, karena di terakhir itu nanti kakak akan diarahkan untuk unggah bukti karya kakak-kakaknya selama kegiatan PKK PJOK. Kemudian pada sesi kita kali ini pendahuluan kesiapan belajar, menyampaikan tujuan komitmen belajar ya. Kemudian refleksi awal, yang ketiga menyampaikan RTL yang nanti kakak sudah buat. Kemudian dialog atau diskusi tanya jawab mengenai RTL yang kakak sudah buat ya. Dan terakhir penutup. Oke, dalam pendahuluan ini saya masih mengingatkan kembali bahwasanya tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tidak lanjut ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian dimensi dengan baik dan benar. Jadi selama seminggu kakak sudah memahami dan bahkan sudah mempraktekkan mengenai
rencana tidak lanjut ya, yang bentuknya berbasis project ya, yang mungkin bentuk permainan atau bentuk kuis dan lain sebagainya, tergantung kakak-kakak yang sudah membuat RTL kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian refleksi awal ya, refleksi awal. Untuk refleksi awal ini kita akan mempresentasikan ya, kakak, dari hasil kakak-kakak yang sudah buat selama 1 minggu. Menyampaikan materinya saja ya kakak-kakak untuk bukti karya kakak yang bentuk RTL kemarin. Kemarin ada yang saya cek itu ada yang nggak bisa kebuka. Jadi pengaturan drive-nya itu belum diatur ya kakak. Dan kemarin saya mengingatkan kembali setiap saya cek masih ada yang masih pribadi. Jadi saya tidak bisa ngecek dan tidak bisa menilai ya hasil kakak-kakaknya. Jadi mohon nanti dibuka kembali untuk tugas-tugas yang sudah diupload melalui Google Drive atau penguploadan YouTube atau linknya mohon dibuka untuk melihat ya kakak. Dan nanti saya juga bisa melihat, bukan kakak doang yang melihat, nanti saya juga melihat karena saya akan menilai hasil karya kakak sekalian. Oke, untuk versi awal ini silakan dipersiapkan ya kakak hasil RTL kakak yang selama ini dibuat. Karena ini enggak lama ya kak, karena nanti kita akan bahas untuk tugas terakhir ya, membuat umpan balik karya kakak-kakak yang nanti di pertemuan awal sampai terakhir. Nanti alurnya saya akan jelaskan di sini ya. Oke. Kemudian kita akan mempresentasikan hasil RTL kakak yang sudah dibuat. Silakan siapa dulu yang sudah siap materinya yang sudah dibuat kemarin tentang apa saja. Kemarin kita nggak usah banyak-banyak ya. Kita buat 9 atau 8 slide. Silakan Kak Eris dulu boleh. Kak Eris, ada Kak Eris? Kak Jaka ada Kak Jaka? Hadir Kak, hadir. Oke, sudah dibuatkah RTL-nya? Udah Kak. Oke, dipersilakan Kak untuk menyampaikan. Nanti kita semuanya untuk menyampaikan hasil RTL kakak ya. Bentar Kak, pindah tempat dulu. Oke, siap. Oke, siap-siap. Oke, nanti saya stop presentasi dulu. Ini Kak Karno ini ada 2 nih. Pakai 2 laptop Kak Karno. Tak benerin dulu. Oke, siap. Habis Kak Jaka nanti Kak Karno ya untuk mempresentasikan hasil RTL-nya. Belum. Start. Oke. Bentar Kak. Oke, siap. Apa Kak Karno dulu aja? Kayaknya udah siap Kak Karno. Belum. Alang. Udah seminggu. Belum aja ya. Kak Karno nih. Nggak kedengeran suaranya. Ya Kak Jaka dulu lah, Kak Jaka dulu. Siap.
Ini kurang lebih seperti ini, Kak. Tua amat. Wih. Ente kan nyadar tapi langsung wingi gitu tetap bukan warga gak Kak. Ya Allah. Saya tidur yang foto mah. Kayak ada manis-manisnya ya. Iya. Baik Kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang saya hormati Kak Fasil dan rekan-rekan guru PJOK. Mungkin langsung saja. Ini adalah RTL yang saya buat dan mungkin sebisanya saya ini, jadi mohon umpan baliknya dari kakak-kakak semua. Oke. Siap. Oke. Jadi judulnya adalah meningkatkan kreativitas dan kerjasama melalui permainan tradisional. Latar belakang adalah Goblok Sodor adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya populernya di daerah Jawa. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melewati garis-garis yang dijaga oleh tim lawan tanpa tertangkap. Goblok Sodor mengajarkan banyak nilai positif kepada pemainnya seperti kerjasama tim, strategi, dan ketangkasan fisik. Permainan ini sering dimainkan di lapangan terbuka atau tanah kosong dan biasanya menjadi bagian dari acara-acara tertentu seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau festival daerah. Selain menghibur, Goblok Sodor juga berfungsi sebagai cara untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal serta mempererat hubungan sosial antar anggota komunitas. Tujuan program pertama adalah tentunya melestarikan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Ketiga, mengoptimalkan kesehatan fisik. 4. Memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek melalui aktivitas yang menyenangkan. 5. Membangun karakter positif dan nilai sosial. 6. Mendorong kreativitas dan dalam menyusun strategi permainan. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaiannya adalah melestarikan permainan tradisional, pembentukan karakter positif dan disiplin. Yang ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Langkah-langkahnya, yang pertama, perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan, meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang permainan tradisional, terciptanya hubungan sosial yang baik antara peserta didik, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, dan yang terakhir adalah peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Selanjutnya, struktur program dan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program yang pertama, pengenalan sejarah permainan Goblok Sodor. 2. Pembelajaran dan praktek Goblok Sodor. Yang ketiga, penutup, yaitu refleksi dan evaluasi. Rekan sejawat dalam komunitas belajar, yang pertama guru PJOK, guru kelas, dan orang tua siswa. Dan ini adalah gambar untuk lapangan permainan Goblok Sodor yang kurang lebih panjangnya 9 meter dan lebarnya 6 meter. Dan itu pun bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan di tempat kakak mengajar. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, sumber daya dimiliki tentunya lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan
permainan tradisional dengan aman. Yang kedua, guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan guru olahraga. Yang ketiga, komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, dan orang tua siswa membantu pelaksanaan dan evaluasi belajar. Pemanfaatan aset, yang pertama, lapangan sekolah digunakan untuk permainan tradisional, guru memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, orang tua bisa dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberi semangat kepada peserta didik. Selanjutnya, metode evaluasi. Evaluasi keterampilan motorik, mengukur peningkatan keseimbangan dan koordinasi melalui tes fisik. 2. Evaluasi keterampilan motorik, observasi dan penilaian kerja tim saat latihan dan bertanding. 3. Evaluasi pelestarian budaya, kuis dan diskusi mengenai sejarah dan nilai-nilai permainan dalam Gobak Sodor. Yang keempat, evaluasi karakter, penilaian sikap sportif dan disiplin melalui observasi harian. Kemungkinan dan tantangan. Yang pertama, kurangnya minat siswa. Solusinya adalah menyusun kegiatan yang menarik dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, keterbatasan waktu, integrasi program ke dalam kurikulum harian atau mingguan yang sudah ada. Yang ketiga, kendala fasilitas. Pemanfaatan fasilitas yang ada secara maksimal serta kerjasama dengan pihak luar jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah penutup. Program pembelajaran PJOK melalui permainan tradisional Gobak Sodor diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi siswa, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan dapat melestarikan budaya Indonesia. Mungkin itulah presentasi saya mengenai RTL. Untuk selanjutnya dimohon untuk umpan baliknya dari kakak-kakak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Jaka sudah mempresentasikan hasil karyanya mengenai RTL. Jadi sudah umpan baliknya dari saya itu sudah komplit ya, mulai dari judul program sampai ke tantangannya. Alhamdulillah tadi sudah ada. Tapi disampaikan kakak ke rekan sejawat atau komunitas atau KBS kemarin tentang KBS? Iya, disampaikan ke rekan sejawat Kak. Kemarin videonya kayaknya nggak bisa kebuka ya? Iya. Udah dibuka belum? Harus dikunci Kak. Oke, dibuka ya Kak. Nanti saya ada penilaian soalnya. Oh iya, baik Kak. Ya. Nanti waktu dikirim nggak pernah penilaian kan percuma juga. Iya Kak. Mungkin itu saja Kak. Mohon maaf jika slide-nya kurang bagus, tapi yang penting cover-nya bagus kan Kak ya. Luar biasa, mantap. Iya, yang penting cover-nya kan Kak. Meyakinkan. Baik, terima kasih Kak atas umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selanjutnya Kak Karno tadi habis Kak Jaka. Atau Kak Eris sudah siap Kak Eris? Tadi pertama dipanggil belum nyaut. Oke. Kak Eris sudah siap Kak Eris? Maaf Kak, ini laptopnya lagi kendala jadi pakai HP, coba bisa atau enggak ya? Pakai HP coba. Kalau bisa berarti mantap berarti Kak. Coba yang lain dulu aja Kak. Coba Kak Imas atau Kak Yuli boleh. RTL-nya yang sudah dibuat. Kak Yuli. Bentar Kak, masih di luar Kak. Kak Imam. Masih pakai HP.
Halo Kak Imam. Masuk. Oke, RTL-nya sudah ada kan Kak? Kak Jaka yang udah siap, Kak. Kak udah barusan. Coba Kak Imam, punya Kak Imam. Ya, Boy. Yang tadi itu kamu tunjukin itu, Boy. Ya, coba. Lanjut, Boy. Lanjut. Kak Karno, udah siap? Oke, nanti kalau udah siap berkabar ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, udah bisa nih Kak Iris. Mantap emang Kak Iris ini, tidak diragukan lagi lah. HP-nya canggih kayaknya. Pas kakap ini mah HP-nya. Ada ya Kak? Udah. Cuma kecil. Ya apa ya? Gimana ini caranya? Nah. yang canggih nih HP-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan semuanya, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, yaitu saya menggunakan model pembelajaran SEM yang disingkat perbukitan, yaitu pertandingan bulu tangkis SDN Kalitimbang 2 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Eris Trisnawati, PKG PJOK gelombang 1 kelas 6 Kota Cilegon. Latar belakang saya mengambil model SEM ini, yaitu pengertiannya Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta didik dan komunitas belajar di lingkungan SDN Kalitimbang 2, peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam permainan net atau invasi, yaitu permainan bulu tangkis. Setelah melakukan pemetaan aset yang dimiliki sekolah, kita dapat memanfaatkan aset tersebut dalam menunjang rencana SEM yang akan kita lakukan, yaitu pertandingan bulu tangkis di SDN Kalitimbang 2. Jadi di sekolah saya ini lagi senang-senangnya main bulu tangkis gitu Kak, kakak-kakak semuanya. Jadi setiap istirahat biasanya peralatan tuh di gudang yang nggak dikunci, jadi anak tuh suka ngambil. Jadi lagi pada senangnya bulu tangkis, jadi saya mengangkat tema ini. Selanjutnya yaitu tujuan program. Yang pertama, memberikan pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi
para peserta didik, inilah letak nilai dari Sport Education Model. Yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang jujur, takwa, dan unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat yaitu terciptanya pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, edukatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot sesuai karakteristik peserta didik. Yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial peserta didik melalui proyek pembelajaran SEM. Selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, capaiannya peserta didik memiliki pemahaman tentang peraturan permainan bulu tangkis, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok sesuai dengan perannya, memiliki nilai kepemimpinan dalam perencanaan dan pelaksanaan SEM. Kedua, langkah-langkahnya yaitu pada tanggal 24 sampai 30 November 2024 yaitu di tahap persiapan, di mana ada pengelolaan musim, afiliasi, persiapan pertandingan formal. Nah, setelah SAS pada tanggal 9 sampai 10 Desember 2024 yaitu pelaksanaan SEM tersebut, di mana langkah-langkahnya ada puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, tanggal akhir kompetisi atau festivity, dan setelahnya yaitu dilanjutkan pada tanggal 11 sampai 12 Desember adalah evaluasi dan refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu peserta didik berkontribusi dalam menciptakan pengalaman yang bermakna, memperkuat solidaritas tim, mengekspresikan kreativitas, menghargai prestasi, dan menunjukkan sikap sportivitas peserta didik. Peserta didik membantu membangun atmosfer positif. Akhir-akhir ini sebagai sharing ya Kak, di sekolah tuh ada beberapa kasus ini juga ya, kayak pembulian, ya, mungkin tidak sengaja memukul gitu, padahal itu kan udah salah satu tindak pembulian ya, apalagi di kelas rendah gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini mungkin nanti bisa ditanamkan nilai-nilai positif tersebut. Oke, lanjut. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kegiatan SEM ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler, di mana kegiatannya dilaksanakan di luar jam pelajaran atau KBM. Yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu di kelas tinggi ya Kak. Saya ngambilnya dari kelas 4 sampai kelas 6 sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk kelas rendahnya mungkin nanti bisa dilibatkan menjadi supporter atau bisa kolaborasi juga dengan kayak ini ya, market day gitu. Ada bazar juga. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan yaitu di bulan Desember tadi tuh ya, tanggal 9 sampai 10. Setelah selesai pelaksanaan sumatif akhir semester atau SAS semester ganjil. Mitra dalam komunitas belajar sekolah ini yaitu yang paling utama penanggung jawab kegiatan kepala sekolah, ketua komunitas belajar sekolah yaitu Kalitimbang 2YES sekaligus guru PAI, yang ketiga guru PJOK yaitu saya sendiri, wali kelas dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6, dan guru lainnya sebagai fasilitator. Dan selain tenaga pendidik juga ada itu ya, kayak operator dan penjaga mungkin bisa dilibatkan dalam persiapan perlengkapan yang akan digunakan. Yang keempat ini perwakilan paguyuban. Nah, karena mau ada
belajar ini jadi kan juga bisa terlibat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu aset manusia. Ada kepala sekolah, guru, serta peserta didik. Yang kedua aset fisik. Ada pengadaan ruang kelas, lapangan olahraga, peralatan dan perlengkapan olahraga yang akan digunakan. Yang ketiga, paling penting sebenarnya ya, aset finansial yaitu dana bos. Jalan kalau nggak ada itu mah. Iya benar, hanya rencana. Sebenarnya nanti kan yang menentukan ini dari bendahara itu ya, ACC atau enggaknya dan kepala sekolah. Yang keempat yaitu aset sosial, ada paguyuban sekolah dan komite sekolah. Yang keempat, yang kelima apa ini? Aset sosial juga ya, belum edit kayaknya. Kerjasama dengan puskesmas terkait pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu kerjasama dengan kepolisian terkait mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir misalkan ada yang jadi supporter gitu kayak kalau sudah ada kerjasama dengan kepolisian kalau ada yang cedera juga bisa langsung menghubungi puskesmas jika tidak dapat ditangani di UKS sekolah. Yang terakhir yaitu rencana evaluasi. Yang pertama tujuan pembelajaran. Rencana evaluasinya saya ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran. Guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang ditetapkan telah tercapai. Guru mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi tim, dan sikap sportif sesuai dengan peran yang diambilnya. Yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang ditetapkan telah tercapai. Ini sama kayaknya. Oke, langsung saja yang terakhir yaitu refleksi guru. Guru bersama dengan rekan sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan World Education Model dalam pembelajaran PJJ. Yang terakhir ada kemungkinan tantangan. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini yaitu kurangnya keterlibatan aktif peserta didik dalam melakukan tugas atau perannya. Yang kedua, sumber dana operasional pelaksanaan SEM. Yang ketiga, waktu yang terlalu singkat dalam persiapan sehingga pelaksanaan SEM kurang maksimal. Oke, dari saya mungkin cukup sekian Kak. Boleh kakak-kakak yang lain memberi tanggapan atau umpan balik dari rencana tindak lanjut yang saya buat. Oke, terima kasih Kak Eris sudah mempresentasikan hasil RTL-nya yaitu tentang permainan atau SEM. Membaliknya sudah runtut dan udah bagus ya. Jadi runtutannya sesuai arahan yang kemarin ya. Dan cuman kayaknya ini mau ada rencana kayaknya. Ya Kak Eris, ada rencana musiman kayaknya ini. Ya, kalau pengelolaan musimnya sih rencananya ya, tiap 6 bulan sekali, tiap semester akhir gitu. Nunggu bagi rapot ya biasanya. Iya, kayak semacam technical meeting ya kalau di SMP. Oke, terima kasih Kak Eris. Atau yang sudah siap boleh, yang lainnya. Wasitnya udah ada belum Kak Eris? Siap jadi wasit lah. Wasitnya mahal ini mah. Enggak ya, dibicarakan. Udah dibicarakan tuh Kak Jaka. Aman kan. Masih bok ya Pak Jaka. Siap. Sibuk aja. Sama amplopnya. Iya. Amplopnya doang. Nah, ya itu. Iya. Sibuknya solarium enggak apa-apalah, siap bisa. Ya, ada yang udah siap atau ada yang udah bikin? Silakan.
Ada Kak Imam, ada Kak Ruli, ada Kak Yuli, ada Kak Imas, ada Kak Tatak. Mana Kak Karona keluar lagi nih? Ya, silakan. Mungkin Kak Tatak udah buat. Siap Kak, mohon maaf Pak, tadi masuknya terlambat. Oh ya, gak apa-apa. Ini hari ini adalah umpan balik tentang RTL ya Kak, yang kemarin Kakak udah buat selama seminggu. RTL yang kemarin diunggah ya? Ya, katanya kayaknya Kak Tatak itu udah diunggah, cuma nggak bisa dilihat. Nggak dibuka untuk melihat. Oh, saya ngunggahnya itu apa namanya PDF itu, bukan link. Yang videonya. Siap. Kemarin saya udah buka, nggak bisa kebuka soalnya. Ya, informasi untuk yang lainnya ya, jika nanti udah diupload, mohon untuk bisa dilihat ya, jangan pribadi. Soalnya minta akses lagi soalnya. Iya, saya juga pengen lihat videonya Kak Tata gini. Jadi kunci aja, aduh. Ya silakan, yang sudah siap. Saya udah bikin nggak dipresentasikan. Mempresentasikan yang itu Kak? Ya, yang RTL kemarin. Sebentar Kak, siap dicari dulu, belum disiapkan ini soalnya. Ini habis ini kita persiapkan untuk upload bukti karya ya, untuk nanti kita udah terakhir ya untuk uploadan bukti karya. Baik Kak, izin share screen ya. Ya, silakan. Mana ini? Baik, apa sudah bisa terlihat Kak? Oke. Gaya benar. Baik, terima kasih. Mohon izin kakak-kakak semuanya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan, Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki karena ini kebetulan kemarin banyak kegiatan di sekolah, jadi ini juga tahu bulat ini bikinnya Kak. Ya, apa yang penting tersampaikan aja ke rekan sejawat. Baik, untuk kegiatan sendiri saya namakan Pot Cirut, itu Pekan Olahraga Tradisional SDN Cikerut. Wih, jadi nanti kegiatan permainan tradisional. Nah, latar belakangnya sendiri, peserta didik memerlukan permainan tradisional yang bisa mereka mainkan di sekolah untuk menjaga kebugaran sekaligus melestarikan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah. Yang besar terutama yang laki-laki hanya didominasi dengan permainan sepak bola dan permainan-permainan yang diadopsi dari media-media sosial yang mereka lihat, sehingga mereka cenderung mengenal permainan yang baru yang berasal dari luar tetapi lupa untuk melestarikan akan keberadaan kearifan lokal yang ada di sekitar lingkungan. Kebetulan di sekolah SD Negeri Cikerut juga sudah melaksanakan salah satunya kegiatan pembiasaan itu dalam satu hari tertentu di hari Kamis itu membawa tema kearifan lokal dan juga memainkan permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan besarnya antusias peserta didik setiap kali melaksanakan pembiasaan perlu diberikan wadah untuk menuangkan kegembiraan tersebut dalam suatu aktivitas melalui Pekan Olahraga Tradisional SDN Cikerut yang diharapkan dapat menjadikan peserta didik semakin mencintai dan melestarikan kearifan lokal yang ada. Kemudian untuk tujuan programnya adalah mengenalkan permainan tradisional
menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, melalui permainan tradisional, peserta didik dapat belajar tentang kerjasama, gotong royong, strategi sportivitas, dan jiwa kompetisi yang sehat, serta menjadi sarana pengembangan keterampilan motorik, kognitif, serta afektif peserta didik. Untuk capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu peserta didik mengetahui manfaat melakukan aktivitas permainan tradisional. Kedua, peserta didik dapat melatih bersama menyusun strategi untuk timnya masing-masing. Peserta didik mampu menunjukkan jiwa kompetitif yang sehat dan jiwa sportivitas serta jiwa sportivitas. Peserta didik mampu menyikapi ketika menang atau kalah dalam menghadapi permainan. Peserta didik dapat mengorganisasi suatu turnamen dengan segala kelengkapannya. Peserta didik membuat peraturan pertandingan dalam sebuah permainan gobak sodor. Peserta didik mampu melaksanakan permainan gobak sodor dengan nilai-nilai sportivitas dalam permainan dan melakukan kompetisi antar kelas. Jadi ini kegiatannya seperti kita pembelajaran SEM kemarin, diharapkan jadi semua panitianya yang melaksanakan semua diharapkan dari peserta didik. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yaitu waktu pelaksanaan dilaksanakan setelah pelaksanaan sumatif akhir semester, biasanya sambil menunggu atau mengisi acara kelas meeting ya. Untuk kegiatan peserta kegiatannya diikuti oleh kelas 4 sampai kelas 6. Mungkin untuk yang kelas bawah nanti akan dilaksanakan oleh Pak Ruli mungkin. Pelaksanaan dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari siswa yang merupakan gabungan dari siswa kelas 4 dan sampai kelas 6. Penanggung jawab sendiri sebagai guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas dan paguyuban untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan Podseeker ini. Kemudian pertanyaan tentang kapasitas atau aset yang dimiliki, yaitu kepala sekolah sebagai aset politik penentu yang memberikan kebijakan, memberikan keputusan apakah program ini dapat dilaksanakan atau tidak. Dan guru sebagai fasilitator program, pendamping program, atau konsultan panitia penyelenggara dari peserta didik. Jadi peserta didik sebagai pelaksana program dan juga pemain dalam perlombaan ini. Paguyuban sendiri memberikan dukungan baik moral maupun material untuk kelancaran terlaksananya program Podseeker ini. Dan dukungan finansial, ya, aset finansial berupa anggaran dari dana bos sekolah, dan sarana prasarana, aset lapangan sebagai sarana prasarana permainan, dan papan mading yang bisa dimanfaatkan untuk informasi pertandingan. Nah, kemudian kemungkinan dan tantangannya yaitu yang mungkin tantangan yang dihadapi adalah belum terbiasanya peserta didik dalam mengelola suatu perlombaan, sehingga mereka pasti akan banyak kebingungan, banyak bertanya apa saja yang dibutuhkan, yang harus dipersiapkan dalam menyusun suatu kegiatan pertandingan tersebut. Dan yang solusi yang disiapkan yaitu menghadapi kemungkinan tersebut, yaitu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik apa saja yang harus dipersiapkan, apa yang dibutuhkan dalam mengorganisasi perlombaan, dan memberikan supervisi dan motivasi kepada peserta didik untuk melaksanakan program itu agar tidak mudah menyerah. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan dari rencana tindak lanjutnya, dan terima kasih, sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Mungkin ada yang ingin dikoreksi, silahkan. Oke, terima kasih Kak Tatak sudah menjelaskan hasil bukti karyanya tentang RTL. Sudah lengkap, mantap. Pemeriknya mantap, luar biasa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya Kak, langsung ke ini aja, langsung di umpan apa bukti karya yang nanti kita akan buat ya Kak. Di tugas terakhir mungkin.
karena kita masih ada satu pertemuan lagi, 1 JP. Nanti kita akan bahas tentang bukti karya kakak-kakak sekalian. Oke. Cari dulu. Ya, kelihatan ya, Kak? Oke, lanjut ya, Kak. Jadi nanti kakak-kakak di sesi terakhir itu di LMS kakak-kakak nanti ada unggah ya, unggah bukti karya kakak-kakak sekalian nanti. Nanti kita di sesi terakhir di 1 JP nanti kita akan bahas tentang umpan balik mengenai bukti karya kakak-kakak yang sudah di-upload di LMS kakak-kakak sekalian. Oke ya, kakak lanjut ya. Nah, di sini ada menu atau ikon mengenai tentang bukti karya di platform Merdeka mengajar untuk diseminasi BKG PJOK ya, kakak. Saya gambar kalau di HP tampilan seperti ini. Di situ nanti ada ikon yang dinamakan dengan bukti karya kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian topik pembahasan yang pertama alur aktivitas bukti karya PLG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Yang kemudian alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Nah, ini alur pertemuan kita selama kita mengikuti PKG ya. Jalanan kita selama mengikuti PKG. Dari minggu pertama sampai kelima, kita pertama kali membahas tentang materi orientasi ya, tentang pengenalan PKG ya. Kemudian paradigma tentang PKG PJOK kemarin. Kemudian ada pembelajaran sinkron dan tatap maya. Kemudian di minggu ke-6 ya. Di sini mungkin kita kemarin hari keberangkatan ya, seminggu. Di pembelajaran tatap muka dan juga jurnal refleksi kita ya yang kita buat. Terakhir kan juga mulai hari perpulangan ya di hari Minggu. Kemudian dari minggu ke-7 sampai 10 itu pembelajaran lagi ada sinkronus dan tatap maya. Kemudian di minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya ya. Selama kita melakukan kegiatan kemarin di minggu ke-6 ya. Kemudian di sini ada minggu ke-12 ya, nanti kita akan ada penutupan ya. Jadi nanti di sini di minggu ke-11 ini yang mengunggah dokumentasi bukti karya kakak-kakak sekalian yang akan dibuat oleh kakak-kakak sekalian. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Ya. Jadi nanti kakak-kakak selama mengikuti program ini dari awal sampai terakhir ya, nanti kakak-kakak diminta ya membuat atau kemudian mengunggah bukti karya kakak-kakak selama mengikuti PKG PJOK dari awal sampai terakhir ini. Kemudian menjadi salah satu prasyarat PKG PJOK kakak sekalian. Kemudian bukti karya adalah produk orisinal ya, bukan merupakan hasil plagiasi orang lain ya. Jadi nanti kakak membuat sendiri, bukan hasil karya orang lain kemudian diubah nama aja. Atau misalnya kalau mau memberi referensi dari teman boleh, tapi jangan sampai mirip gitu ya.
Kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator ya. Nanti kakak-kakak juga akan mengupload hasil kakak-kakak bukti karya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya ya kakak. Di sini untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat dilihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Dan nanti ini menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Misalkan dalam videonya salah satu peserta aja gitu ya, untuk ditampilkan di bukti karya kakak-kakak sekalian. Wajib izin terlebih dahulu ya kakak. Takutnya misalkan ke videonya anak yang inklusif dan sebagainya, atau anak yang kebutuhan khusus, kita buat video dan sebagainya, kita harus izin terlebih dahulu ya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya, mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak sekalian. Dan alur validasi bukti karya untuk PAGPCOK sini ya kakak-kakak. Nah di situ di LMS kakak-kakak, nah di situ di semua modul nanti kakak di paling ujung, ya di paling ujung di situ ada unggah draft bukti karya ya. Di bukti karya ya kakak, di bukti karya itu ada bagian 31 unggah draft bukti karya, kemudian ada refleksi bukti karya. Kemudian nanti kakak akan mengunggah di kolom yang di kolom biru ini ya. Nah, bisa dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya. Kemudian bukti karya ini dibagi jadi 3 ya. Nanti kakak mengunggah draft bukti karya, mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri ya. Supaya tidak ada menunya, tidak buka aja kakak nanti di LMS-nya, silakan dibuka-buka. Kemudian yang kedua refleksi bukti karya itu ada. Nah kemudian mengikuti sesi virtual bersama fasilitator ya pada hari ini ya kakak. Kita setelah ini kayaknya di terakhir ya, di terakhir nanti di jam 1 jam ya, nanti refleksi bukti karya kakak-kakak sekalian. Kemudian berbagi bukti karya ya, nanti di situ ada berbagi bukti karya ya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nanti kakak mengunggah di PMM ya. Kita rehat sejenak, boleh sambil ngopi sambil dengerin azan.
Nanti ya Kak Karno ya. Bentar. Ya, silakan Kak Karno. Silakan Kak Karno, present. Ada yang perlu disampaikan? Nggak ada ya, nanti lanjut. Ya. Nanti kakak-kakak di sini ya, di sini. Setelah tadi sudah membuka di LMS-nya di semua modul, kemudian cari materi yang paling ujung, itu situ ada nanti ada unggah draft bukti karya ya. Nah, setelah dibuka seperti ini tampilannya. Nah, kemudian pastikan telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta didik. Ya. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik make a copy ya untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian di sini klik kerjakan ya untuk mulai produk bukti karya. Ya. Nah, jadi di sini nanti kakak akan mengunggah suatu bukti karya. Bukti karya itu sama halnya seperti kita membuat video lagi ya kakak. Nah, atau membuat RPP. Kalau kemarin saya membuatnya modul ajar aja bukti karyanya. Tapi yang perlu diingatkan itu di dalam RPP-nya itu ada yang namanya bentuk keselamatannya seperti itu ya kakak. Nanti. Kemudian di sini yang pertama ya, dan yang kedua nanti kakak mengunduh lembar pernyataan persetujuan ya. Kemudian yang ketiga tadi ada kerjakan, nanti kakak mengunggah. Untuk peserta pernyataan lembar pernyataan tadi seperti ini ya kakak nanti. Bentuknya nanti kakak buka di LMS-nya. Setelah dibuka di LMS-nya nanti kakak klik sesuai arahan yang tadi ya. Ini. Ada pernyataan persetujuan. Itu ada, nanti diklik saja untuk lembar pernyataan persetujuannya. Kemudian klik saja seperti ini. Make a copy ya kakak-kakak. Kalau sudah bentuknya seperti ini. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan.
Ada kotak ya Kak. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video, dan konsekuensinya publik pada media online. Ini tinggal centang ada ya Kak. Kemudian setelah itu akan ditandatangani beserta kemudian nama kepala sekolah juga ditandatangani ya. Jadi ini nanti kakak saya mengunduh tautannya, nanti bentuknya seperti ini, tinggal kalau sudah nanti dicentang-centang saja. Nah, kemudian pemilihan kategori bukti karya. Kakak milih salah satu aja Kak, nggak usah semuanya. Kalau praktik baik, berarti nanti yang di situ. Kalau praktik pembelajaran, berarti nanti kakak membuat proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas ya. Kita dapat membantu karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Jadi ini punya dokumen. Atau membuat RPP atau belajar. Berarti nanti kakak milih salah satu aja ya untuk bukti karyanya. Yang kira-kira kakak paling mudah yang mana? Silakan. Dari ketiga pemilih kategori bukti karya ini. Kalau misalkan tadi modul ajar ya kakak, berarti nanti kakak membuat modul ajar aja. Yang diperhatikan adalah background design kemarin ya yang kita sudah pahami. Jangan lupa di background design itu yang saya tadi katakan bahwasanya harus ada tentang mengenai memberikan suatu pemberitahuan kepada peserta didik tentang keselamatan. Itu ya kayak. Tidak ada di dalam seperti itu. Dari sini aman Kak? Ada yang perlu disampaikan dulu? Belum lanjut? Aman ya Kak Karno? Aman Kak. Oke, Lanjut aman. Kak. Ya siap. Oke ya, berarti lanjut ya. Jadi nanti kakak milih salah satu aja. Gak usah semuanya tentang unggah bukti karyanya. Nah kemudian ya unggah draft bukti karya di LMS ya kakak, kategori praktek baik. Misalnya ini praktek baik contohnya. Berarti nanti kakak ini Liga 1 draft bukti karya, klik di situ ya, praktek bukti karya. Klik. Kalau tadi milihnya modul ajar, kliknya di modul ajarnya gitu. Kemudian bentuk karya ini apa, terus judulnya apa, diksi apa gitu ya. Kalau yang kedua, kemungkinan ini bentuk karyanya apa? Kalau misalkan bentuk karya kakak itu tentang modul ajar, berarti tinggal upload saja modul ajarnya. Ya, jadi ulang lagi untuk unggah draft bukti karya kakak nanti pilihnya yang mana? Apa praktek baik, tadi video, dan yang ketiga atau buat modul ajar. Tinggal kak pilih saja. Kemudian bentuk karyanya di-upload di situ, yang berdua. Tiganya judulnya apa, yang keempat definisinya seperti apa. Oke, lanjut ya Kak. Nah, kemudian kategori yang ini ya, berjenjang 5, kemudian ada jenjang tidak terkait ya. Jenjangnya apa? Gitu kan. Kemudian mata pelajaran atau modul proyeknya apa. Ini ya pilih misalkan nomor tadi kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 3, tinggal milih aja sesuai. Kalau misalkan SD berarti tinggal klik aja. Nah, tinggal klik aja yang nomor 6, jenjangnya pilih SMP atau SD atau SMK. Ini nggak mesti di SD Kak ya, takutnya pengen coba-coba di sekolah lain boleh. Kemudian di situ ke tema sarana dan prasarananya. Yang 9 adalah unggah ya, unggah lembar persetujuan bukti karya yang tadi ya kakak telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya kakak-kakak. Nah, ini kemudian unggah draft bukti karya yang dari praktek pembelajaran ya. Karyanya apa, judulnya apa. Ini sama seperti tadi ya kakak. Beda ini doang. Kalau RPP
Jadi sesuai perintah atau keinginan kakak sekarang. Intinya alurnya sama kak. Mau di butik baik atau modul aja juga sama. Tinggal klik saja, tinggal ngisi aja, kumpulkan. Ya. Nanti setelah sudah dikumpulkan, ini seperti ini. Konfirmasi ya, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai ya. Nah, ingat ya, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali ya. Jadi diperiksa kembali sebelum datanya dikumpulkan. Udah fix, beneran datanya udah selesai, tidak ada perubahan. Kemudian silakan upload di menu tadi, icon tadi. Kemudian udah selesai, sampai klik kumpulkan. Ya, silakan klik kumpulkan konfirmasi. Nanti dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya. Anda tidak memenuhi syarat, misalkan tidak memenuhi syarat nih modul ajar kakak, nanti akan saya kontak ya. Kalau nggak dikontak berarti udah memenuhi syarat ya. Kemudian jangan rubah lagi, nanti saya akan buka kembali karena di sini kan kalau sudah dikumpulkan tidak bisa dibuka kembali atau saya diganti. Ya, berarti nanti kalau misalnya kakak ada perubahan nanti saya buka kembali. Aman ya kak? Sampai sini kak? Oke, aman ya. Nah, statusnya nanti ini sedang disetujui itu ya. Kemudian atas akun organisasi memberikan kembali terhadap 2003 ya. Ini katakan aja. Kalau misalkan perlu diperbaiki, nanti kata-katanya perlu diperbaiki. Ya, kalau statusnya nanti perlu diperbaiki, kalau sudah setujui berarti sudah aman. Ya. Kemudian kita remote. Sampai di situ aman kak? Nggak ada pertanyaan? Oh, keluar sendiri lagi. Nanti kak. Sudah lelah kayak laptop saya. Kenapa Kak Imam? Silakan Kak Imam. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Berarti yang pertama diunggah di PMM dulu baru ke LMS. Iya, di PMM dulu dibuka, nanti uploadnya di bukti karya di situ. Siap. Kemudian nanti linknya Kak, yang dia upload linknya Kak. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, saya di sana. Dia belum selesai tadi ya. Materinya hilang sendiri tadi. Kita sampai 3:30 ya Kak. Bentar lagi. Kita kebut. Tenang, sampai.
Jadi kita sampai di sini ya Kak. Jadi kita sampai di sini. Nanti status kakak kalau sudah disetujui berarti sudah setujui, nggak ada perubahan. Kalau misalnya statusnya perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Nanti dikasih tahu apa yang perlu diperbaiki seperti apa. Kemudian di situ unggah dokumen ya Kak. Apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, ke ikon tanda X ya, warna merah. Kemudian untuk menghapus dokumen sebelumnya. Terus unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masuk fasilitator. Nanti kalau ada perubahan atau belum disetujui, silakan kakak membuka kembali, kemudian hapus ya kak yang tanda merah. Kemudian unggah lagi kalau sudah diperbaiki. Nah, pada lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X warna merah. Untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya, sebaiknya jika sudah sesuai dengan perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Terus unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon melakukan cek status secara berkala ya kakak. Nah, mungkin saya ceknya mungkin satu-satu. Ya. Takutnya nggak sekaligus sehari, gitu, nggak selesai. Nanti silakan kakak cek aja secara berkala. Dan mohon untuk tugas-tugas yang lain juga kak, karena ini hari sudah satu pertemuan lagi, semoga tugas-tugasnya sudah terupload semua. Nah kemudian apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Kemudian menunggu terbit ya Kak. Terbit, terus balik. Terima kasih memperbaiki bukti karya Anda. Seperti itu ya. Ya, bukti karya. Nah, seperti ini ya Kak. Ini bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Ya. Silakan buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar ya Kak. Yang tadi awal kita buka bukti karya. Kemudian pilih karya saya ya, dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Ya, kalau sudah diunggah, pilih bukti karyanya, kemudian dibagikan sesuai yang ada di gambar ya kakak. Kemudian cari tombol bagikan karya. Kemudian yang keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Kalau sudah dimasukkan bukti karya kakak, kemudian silakan masukkan linknya di LMS kakak yang diunggah bukti karya. Yang paling terakhir ya kakak. Aman sampai sini. Jadi nanti kakak sudah membuat modul ajar atau bukti karya baik atau video. Setelah sudah beres, silakan kakak buka pada PMM-nya. Nanti kakak buka bukti karyanya di platform Merdeka. Kemudian klik karya saya. Kemudian dari kategori itu yang sudah dibagikan, yang sudah diupload, yang tadi kita sudah bahas. Kemudian kakak nanti pilih karya Anda yang berhasil diunggah. Kalau sudah diunggah berhasil, kemudian bagikan, saya dibagikan salin linknya. Kemudian masukkan ke LMS kakak. Nanti saya ceknya di LMS ya kakak. Tapi untuk pengunggah di platform Merdekanya di PMM kakak sekalian. Sudah aman, kita lanjut ke sini. Ya.
bagi bukti karya. Nanti kita juga akan berbagi bukti karya kakak-kakak. Nanti di sini ada tulis jawaban. Klik aja di situ, silakan klik tulis jawaban ya. Nanti diketik aja. Hasilnya silakan membaca dari tautan atau pertanyaan refleksi yang ada di LMS kakak-kakak. Selain kakak bagian bukti karya, tinggal diunggah PMM pada platform ini agar bisa dapat saling berbagi. Ya. Nah, kalau sudah ini, berarti kita tanya jawab seputar bukti karya kakak-kakak. Tekan, perlu ada yang dibahas. Kalau nggak ada, berarti kita sampun. Berarti aman ya kak? Nggak ada yang perlu dibahas. Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti sudah aman. Semoga nanti membuat hasil dari 3 kategori itu. Silakan dipilih salah satunya saja, kemudian upload di PMM kakak-kakak. Di-upload, dibagikan nanti di LMS kakak-kakak. Oke, langkah upload video dengan tautan ya. Ini ya kakak-kakak. Sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kalau misalkan bentuknya video ya kakak. Pastikan video tidak di-style untuk pribadi ya. Klik bagikan. Dan share pada bagian bawah video. Klik salin link. Atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak sekalian. Ini ya gambarnya ya. Validasi video bukti karya kakak-kakak. Kalau bentuknya nanti video. Masukkan dulu ke YouTube kakak di akun YouTube kakak. Ini ya kakak. Akan berkunjung di alamat link sini di bawah. Ini. Oke, terima kasih kakak. Biasa sudah selesai pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya dan tenaga dan pikirannya pada sore hari ini. Kita tinggal 1 menit lagi. Kita sesi foto terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan dan lainnya boleh ditanyakan di luar materi ini. Oke, kita terlebih dahulu ya kakak. Yang belum hadir mohon berkabar ya kakak-kakak. Yang satu sekolah atau tetangga sekolahnya berkabar untuk mengunggah bukti karyanya mengenai tadi yang sudah dibahas tadi. Pilih salah satu saja. Oke, biasa di akhir kelas 6 dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Boleh langsung live. Boleh langsung keluar. Ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di tanggal 26 ya, sebelum pemilu. Di tanggal 26 kita 1 JP ya kakak. Nanti kita sepakatan aja lah di jamnya lah. Siap. Setelah pembelajaran di sekolah biar cepat, biar nggak duhurnya nggak ada acara lagi gitu ya. Tadi kan cuma 45 menit doang ya. Jadi nanti kita akan berbagi bukti karya kakak yang sudah dibuat. Semoga berarti kita ada waktu seminggu lagi ya, sekarang tanggal 18, di tanggal 26 kita akan bertemu. Oke kakak, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, kita stop dulu.